Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku sekalian. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat, tidak satu kurang apapun. Mohon maaf, Kak, kita belum bisa bertatap muka karena Bapak dan Ibu guru hari mulai kemarin sampai hari Sabtu masih eh, acara IHT ya, in-house training Bapak dan Ibu guru. Makanya Bapak sekarang mengajarkan melalui video ini. Mudah-mudahan manfaat kalian. Nanti minggu depan mudah-mudahan kita bisa bertemu tatap muka dan bisa langsung eh, kalian datang ke sekolah. Kita akan membahas tentang nomor pokok wajib pajak atau disingkat dengan NPWP. Itu ada 6. Pertama dengan pengertian fungsi dari NPWP, wajib pajak, landasan hukum pemberian NPWP, wajib pajak dan wajib mempunyai NPWP. Ruang lingkupnya. Pengertiannya, nomor pokok wajib pajak merupakan nomor yang diberikan kepada wajib pajak atau WP sebagai sarana dalam proses administrasi perpajakan yang digunakan untuk tanda mengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melakukan hak serta kewajiban perpajakan. Itu NPWP ya pengertiannya. Terus fungsinya. Fungsi NPWP itu menjaga ketertiban pembayaran pajak serta pengawasan administrasi perpajakan. Yang B-nya sarana administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal dari atau identitas wajib pajak, sehingga setiap wajib pajak hanya diberi satu nomor wajib pajak. Yang berikutnya yang C, memenuhi kewajiban perpajakan. Itu fungsinya. Yang D, masih fungsinya digunakan untuk keperluan yang berhubungan dengan dokumen perpajakan. Yang E digunakan untuk melaporkan SPT tahunan. Ya, surat pemberitahuan pajak ya, SPT tahunan. Terus yang berikutnya digunakan untuk mendapatkan pelayanan dan dari instansi tertentu yang mencantumkan MPP dalam dokumen yang diwajibkan. Itu fungsinya. Terus pengertian wajib pajak. Wajib pajak adalah sekumpulan orang atau badan yang menurut tertentu peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan termasuk pemungutan pajak dan pemotongan pajak tertentu. Itu menurut pasal 1 butir Undang-Undang KUHP ya. Itu wajib pajak. Itu wajib pajak itu dikelompok menjadi 3. Wajib pajak orang pribadi, terus badan hukum, terus pemungut atau pemotong. Seperti itu wajib pajak. Terus landasan hukumnya NPWP itu landasan hukumnya itu A pasal 2 Undang-Undang KUHP, terus B-nya SK Dirjen Pajak nomor Kep 515 PJ tahun 2000, SK Dirjen Pajak nomor Kep 161 PJ 2001, terus ada SK Dirjen Pajak nomor keputusan ya 338 PJ 2001. Itu landasan hukum pemberian NPWP. Terus ada wajib pajak yang berwajib mempunyai NPWP. Wajib pajak artinya badan atau hukum atau perorangan yang berkewajiban mempunyai NPWP adalah satu, wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan penghasilan bersihnya neto itu bersih di atas penghasilan yang tidak kena pajak. Nanti cara menghitung PTKP-nya kita akan bahas pertemuan berikutnya. Terus wajib pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas apabila sampai dengan 1 bulan memperoleh penghasilan yang jumlahnya antara melebihi PTKP dalam 1 tahun. Ya. PTKP itu wajib pajak tidak kena pungutan pajak tidak kena pajak ya. Wajib pajak orang pribadi dilakukan kegiatan usahanya beberapa tempat wajib mendaftarkan diri ke kantor pelayanan pajak wajib yang wilayah kerjanya meliputi tempat-tempat kegiatan wajib pajak. Wajib pajak mendaftarkan diri berlaku pula pada wanita yang sudah menikah yang dikenakan pajak terpisah dikarenakan beberapa hal berikut. Dokter bisa berdasarkan putusan hakim, berarti cerai. Dihindaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta. Walaupun tidak cerai, dia misalkan hartanya terpisah, itu wajib bayar pajak. Terus wajib pajak
badan terdiri dari ada PT, ada CV, ada firma, kongsi, yayasan, perkumpulan lembaga, koperasi, BUMN, ormas, parpol, dan seterusnya ya. Sanksi yang diberikan setiap orang yang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri untuk diberikan nomor pokok wajib pajak serta menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendaftaran negara. Jadi sanksinya juga ada undang-undangnya. Mungkin itu secara singkat pembahasan tentang NPWP kali ini. Mudah-mudahan kalian paham. Nanti kurang lebih kalian bisa mendownload di Mbak Google kekurangannya. Nanti mudah-mudahan minggu depan kita dalam keadaan sehat walafiat, tidak satu kurang apapun. Guru pun misalnya nih hatinya beres, minggu depan bisa ketemu tatap muka dengan Bapak tentang perpajakan. Mungkin itu aja yang bisa disampaikan. Tapi sebelumnya kalian coba kerjakan soal di bawah ini ada 6. Ini yang kemarin yang sudah dibahas sebelumnya, ini yang sekarang. Nanti kumpulkan melalui PA Bapak. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.